aku bawa mereka ke Indonesia, mereka sekolah, yang satu sekolah di high school dan yang satu sekolah di Cilandak untuk belajar bahasa, belajar juga lebih agamanya. Luar kasus bully tadi, Bunda Enji menjelaskan seperti itu, ada budaya lain apa gitu yang dikenalkan kepada Ebi dan Edi? Maksudnya budaya Indonesia atau budaya lain? Budaya lain. Ya, budaya Indonesia. Ya, itu salah satu challenges ngebesarin anak di sini ya, adalah gimana untuk tetap berusaha mengajarkan budaya Indonesia sama mereka. Agak sangat sulit, aku harus ngakuin, karena misalnya gini, bahasa Indonesia, kita berbahasa Indonesia di rumah, berarti bahasa Indonesianya cuma terbatas pada kamu sudah makan apa gitu kan, ini kucing atau apa gitu kan, tapi tidak akan seluas dia bila dia besar di Indonesia. Karena apa? Karena keseharian dia adalah menggunakan bahasa Inggris di sini, ya kan. Bahkan mungkin bahasa keduanya adalah Spanish atau French atau yang lainnya. Dan dia sekolah sampai mungkin 8 jam seharian dan bertemu temannya sampai seharian dibanding ketemu sama orang tuanya karena umuran sekolah, ya kan. Berarti di kehidupan anak-anak aku itu mayoritas dia akan berbahasa Inggris dan otomatis menjadi bahasa Indonesianya dia sendiri nggak lancar. Nah, kalau aku terpojok pada suatu pikiran aku sendiri, aku benar-benar harus ngajarin menjadi Indonesian itu seperti apa, dan aku pengen mereka berbahasa Indonesia lebih lancar lagi. Jadi aku ajak mereka ke Indonesia 1 tahun, 2017 sampai 2018. Dan itu juga sempat ada backlash karena beberapa orang yang aku ngikutin aku di sosial media nggak suka kalau aku ninggalin suami aku untuk balik lagi ke Indonesia. Dipikir mungkin aku mau jadi tenar lagi, mau main film lagi. No, aku cuman suka bekerja, aku wanita bekerja dan aku suka untuk punya kegiatan dan pekerjaan aku sendiri. Itu merupakan salah satu identitas aku. Tapi aku ke Indonesia adalah untuk anak-anak aku, bukan untuk aku bekerja menjadi artis kembali gitu kan. Jadi aku bawa mereka ke Indonesia, mereka sekolah, yang satu sekolah di high school dan yang satu sekolah di Cilandak, dan mereka di situ selama 1 tahun untuk belajar bahasa, belajar juga lebih agamanya dan juga belajar keseharian sebagai seorang Indonesian, karena itu beda, itu sesuatu yang beda. Bersosialisasinya kita itu berbeda, ya kan, dan aku pengen mereka ngerasain dan ngerasa familiar sama sesama Indonesia, karena memang ada krisis identitas yang harus di-address. Kalau misalnya anak kita besar di luar negeri, aku harus bilang kayak begini karena anak aku kan dari bayi gitu kan, besar di sini. Jadi culture yang dia kenal adalah dan sosialisasi yang dia kenal adalah dari sini, bukan dari Indonesia. Dan nggak cukup cuma diajarkan dari rumah, karena seperti kita tahu kehidupan itu kan untuk anak-anak tidak di rumah aja, dia lebih banyak belajar juga dari temennya kan, dari sosial. Jadi makanya aku bawa ke Indonesia, dan di Indonesia itu adalah menurut aku walaupun cuma 1 tahun tapi adalah waktu yang cukup untuk mereka mengenal budayanya, mengenal orang-orangnya, dan itu menurut aku sampai segitunya loh untuk mengenalin mereka, untuk bikin mereka cinta sama Indonesia gitu. Dan menurut aku itu harus, karena aku nggak mau anak aku punya krisis identitas. Karena waktu saat itu anak aku walaupun SD, barusan kelas 5 SD, dia suka nanya, oh aku British gitu kan. Terus aku pikir, no bukan, kamu Indonesian, kamu bukan British gitu kan. Jadi gimana nih caranya?
Aku harus bikin dia lebih bangga jadi seorang Indonesian dibandingkan British gitu kan. Tapi dia digedein di sini, dia digedein sebagai karena di sini ajarannya dari manapun kamu berasal, kalau kamu harus bangga sebagai seorang British gitu kan. Karena di sini memang dari dulu kan dia punya campuran dari imigran India pas segala macam gitu kan. Jadi memang mengajarkan orang-orang pendatang itu untuk menjadi bagian dari merasa dan menjadi bagian sebagai British gitu kan. Tapi aku lebih pengen anak aku ngerasa dimanapun saya tinggal, saya adalah tetap seorang Indonesian dan saya bangga sebagai seorang Indonesian gitu. Identitas. Jadi aku bawa dia ke Indonesia dan akhirnya dia kenal tuh kayak beberapa karakteristik sifat dan cara bergaul, ternyata dia memang lebih cocok sesama Indonesian gitu, sesama Asia, selera musik. Kan sekarang anak-anak muda kan lagi senang pada K-pop gitu kan. Di sini kan teman-temannya nggak ada yang suka K-pop kan. Jadi dia tetap berkomunikasi sama teman-temannya di Indonesia yang sama-sama suka K-pop gitu kan. Pada akhirnya dia mengenal gitu kan. Mengenal dan menghargai diri dia sebagai Indonesian. Oke, setelah 1 tahun belajar di Indonesia, respon anak-anak gimana? Mereka happy dan mereka pengen akhirnya ngerasa mereka betah di sana. Tapi gimana juga bapaknya di sini, jadi sebagai sebuah keluarga kan kita harus bersama gitu kan, dan anak-anak ngerasa kalau mereka sudah mengerti maksud yang aku pengen ajarin sama mereka, tapi mereka ngerasa kalau mereka lebih terbiasa dengan kehidupan di sini. Berarti gitu. Jadi kita pindah ke sini, mereka happy dan mereka selalu kangen dan selalu setiap tahun pengen pulang ke Indonesia gitu kan. Dan mereka suka banget sama Bali. Mungkin kalau kita hidup jauh ya, kalau kita hidup jauh dari negara kita, jadi yang kita ingat tuh yang indah-indahnya kan, bukan macetnya. Kalau waktu di Indonesia kan ngeluh terus, Mam macet, Mam ini aja harus gini, terus dia nggak suka sama the way of life di Indonesia yang harus ada staff di rumah gitu kan, staff rumah tangga. Mereka nggak terbiasa, mereka sangat mandiri tapi arrangementnya agak sulit di Indonesia untuk ngelakuin lifestyle yang kita punya di Inggris gitu kan, dimana kita sangat mandiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi kalau diterapkan di Indonesia agak sulit, apalagi waktu itu suami aku kan tetap di London, aku di Indonesia, aku bekerja, anak aku kedua-duanya punya kebutuhan yang berbeda karena 2 sekolah yang berbeda. Jadi mau nggak mau aku punya nanny, hire nanny, dan anak aku yang paling gede Sarah itu nggak suka punya nanny. Dia nggak suka punya orang yang ngikutin dia, nyiapin makanannya dia nggak suka. Dia sangat terbiasa dengan culture apa dia sendiri. You know, like I need my own space gitu. Jadi itu perbedaannya. Mungkin way of life buat mereka adalah lebih baik di sini. Di sini mereka nggak perlu naik mobil atau macet 1 jam cuman buat sekolah yang dekat. Di sini mereka bisa jalan atau naik bus sendiri dan aman. Mereka bisa ngelakuin segala sesuatu sendiri dan lebih di sini lebih rutinitasnya lebih ada. Jadi lifestyle-nya mereka memang cocok di sini. Tapi untuk sebenarnya dia resonasi kehidupannya, dia happier, dia lebih happy waktu ada di Indonesia karena deket sama sepupunya, deket sama keluarga. Udah itu kalau liburan deket kemana aja mereka seneng di Indonesia, indah banget. Mereka ngelihatnya Indonesia tuh eksotik banget dan indah banget, dan itu memori yang aku pengen buat anak-anak aku karena mereka akan grow up di sini. Aku pengen mereka inget
kalau Indonesia tuh semuanya bagus soal Indonesia gitu kan, semuanya indah soal Indonesia, dan aku rasa aku mencapai itu gitu sekarang.